Terdengar, Kak. Mas Terdengar, Mbak Dila? Jordi, apakah suara saya Terdengar. terdengar? Terdengar, Mbak Dila? Aman? Terdengar. Mbak. Dengar. Suaranya terdengar, orangnya juga cakep kok. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yus Parman. Baik, izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dila. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin sebelumnya perkenalkan nama saya. Adila Lutfiana dari DPU. Mungkin agar kondusif kami mohon izin untuk Bapak dan Ibu semuanya bisa di-unmute sebentar. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi sebelumnya di siang hari ini kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dari peserta Lomba Duta Muda dan Duta Guru dari perwakilan seluruh KPW. Sebelum kita memulai technical meeting pada siang hari ini, kami juga mengucapkan salam kepada bapak-bapak pimpinan dari Satuan Kerja Kas yang hadir pada siang hari ini dan juga rekan-rekan dari Pejuang Rupiah yang sudah mendampingi membersamai para peserta dari Lomba Duta Muda dan Duta Guru. Untuk mempersingkat, jadi kegiatan hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kami akan memaparkan terkait dengan sedikit technical meeting untuk memberikan bayangan untuk kegiatan kita selama bootcamp di minggu depan dan Verbi. Kemudian yang kedua kita akan membuka sesi tanya jawab seperti itu. Jadi untuk memulai kami izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah materi kami sudah terlihat Bapak dan Ibu? Terlihat, Kak. Sudah, Mbak. Terlihat. Sudah terlihat. Baik. Oke, jadi jadi untuk kegiatan Verbi tahun 2025 untuk Lomba Duta Muda dan Guru ini merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia. Verbi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Bank Indonesia sebagai salah satu bentuk flagship dari campaign Cinta Bangga Paham Rupiah yang sudah dilakukan selama 4 tahun. Jadi sejak 2022. Nah, pada tahun ini kegiatan Verbi mengangkat tema sinergi erat menjaga rupiah berdaulat yang akan dilakukan di Jakarta 15 sampai dengan 17 Agustus 2025. Nah, hari ini kita akan melakukan technical meeting bersama Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan bootcamp dan juga proses penilaian atau babak final akhir seperti itu. Kami mulai dari Duta Guru terlebih dahulu. Jadi untuk final untuk Duta Guru CBP Rupiah, kegiatannya ini adalah bootcamp dan penilaian. Nah, kegiatannya jadi pertama hari ini kita melakukan technical meeting bersama peserta di 6 Agustus. Selanjutnya kita akan melakukan bootcamp pada tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus dan kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu juga untuk memeriahkan acara Verbi di tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus. Selanjutnya, kegiatan bootcamp ini akan diadakan di Jakarta sehingga kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sudah dapat dilakukan sejak tanggal 12 Agustus dan kepulangan peserta di tanggal 17 Agustus. Seperti itu. Selanjutnya untuk ketentuan bootcamp, jadi yang pertama tadi peserta wajib hadir di Jakarta maksimal 12 Agustus pukul 3 sore di hotel yang telah ditentukan. Jadi harapannya jam 3 itu sudah sampai hotel, bukan baru sampai di bandara atau sampai di stasiun kereta api. Nah, untuk kegiatannya kita akan pool semua kegiatan bootcamp itu ada di Saripan, Sari Pacific Jakarta Autograph Collection. Ini ada di sebelah Sarinah. Seperti itu, nanti bisa di search aja untuk hotelnya. Kemudian untuk kelancaran bootcamp dan juga Verbi, kami sudah infokan kepada PIC dari KPWBI setempat untuk Bapak dan Ibu menyiapkan 2 pakaian daerah untuk dapat digunakan pada pembukaan bootcamp di tanggal 12 dan juga pada kegiatan Verbi di 15 dan 16 seperti itu. Selanjutnya kami akan menyediakan akomodasi penginapan dan juga biaya transportasi dari dan ke Jakarta, baik untuk biaya transport dan juga untuk biaya penerbangannya. Nah, namun demikian yang
dapat kami informasikan dan kami garis bawahi bahwa tidak terdapat fasilitas penjemputan di bandara seperti itu. Dan kemudian yang keempat, nantinya juga peserta akan mendapatkan uang saku sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya kami berpindah ke mekanisme penilaian yaitu babak final. Jadi yang pertama, rangkaian bootcamp ini akan terdiri dari yang pertama ada kegiatan pendalaman materi berupa Leaders Insight dari pimpinan Bank Indonesia. Kemudian kami juga akan memberikan ruang dialog bersama dengan keluarga pahlawan. Selanjutnya juga kami akan memperdalam pemahaman mengenai cinta bangga paham rupiah melalui pendalaman strategi edukasi yang kami lakukan, dan juga mungkin ini bisa diadop oleh Bapak dan Ibu guru. Dan terakhir kita juga ada site visit kunjungan ke Peruri dan Museum Bank Indonesia. Selanjutnya untuk penjurian ini ada 3 item. Yang pertama terdapat, boleh di mute terlebih dahulu. Termute Mbak Dila. Suara Mbak hilang, Mbak. Oke, baik. Kami lanjutkan. Jadi untuk babak penjurian ini ada live demo teaching terkait dengan edukasi CBP rupiah, kemudian penyusunan rencana pembelajaran RPP, dan kemudian yang ketiga tes psikotes. Nah, untuk mekanisme live demo teaching edukasinya nanti peserta akan diberikan waktu untuk menyampaikan live demo teaching selama 5 menit dengan waktu persiapan sekitar 2 menit bersih mulai dari pengambilan topik sampai dengan waktu persiapan. Selanjutnya topik edukasinya ini adalah random picking, di mana nanti peserta akan mengambil topik secara acak sebelum dilakukan live demo teaching. Ruang lingkup topiknya itu tentunya tidak akan jauh dari 6 pesan utama CBP rupiah, sistem pembayaran, dan juga bank sentral. Kurang lebihnya ini nggak akan keluar dari topik cinta bangga paham. Kemudian peserta dibebaskan untuk memanfaatkan alat bantu dan dibebaskan untuk menggunakan pakaian sesuai dengan kenyamanan dan kreativitas peserta, namun dengan tetap menjaga aspek kesopanan. Nah, untuk penjurian di sini penilaian lombanya yang pertama terkait dengan substansi, yaitu pemahaman dan penguasaan terhadap tema dan juga materi edukasi. Kemudian yang kedua sebagai perpanjangan tangan dari Bank Indonesia, tentunya kami memiliki kriteria terkait dengan persona peserta yang selaras dengan value Bank Indonesia, dan yang ketiga adalah terkait dengan kemampuan komunikasi, kreativitas dalam melakukan presentasi. Pada kegiatan penjurian nantinya kami akan melibatkan yang pertama adalah pimpinan dari Bank Indonesia yang diwakili oleh Departemen Pengolahan Uang, dan kami akan melibatkan juga public speaker prominent dan juga psikolog seperti itu. Untuk jadwalnya kurang lebih seperti ini. Kita akan mulai di hari Selasa. Kita akan start di pukul 16.30, tapi kita akan mulai registrasi di jam 3, sehingga harapannya mengapa tadi seluruh peserta sudah harus ada di hotel jam 3. Selanjutnya di sesi pertama kita akan mulai dengan welcoming remarks dan juga leaders insight dari pimpinan DPU, dan dilanjutkan malam harinya dengan materi strategi edukasi. Hari Rabu kita akan melakukan proses penjurian, yaitu psikiatri, demo teaching, dan juga tadi pembuatan RPP. Di hari Kamis kita akan melakukan kunjungan ke Perum Peruri. Kita akan melihat proses pencetakan, kemudian kita akan menuju museum di siang harinya, dan di malam hari akan ada sharing session dengan keluarga pahlawan. Di hari Jumat nanti kita ada kegiatan di Verbi-nya. Jadi kami harapkan kehadiran Bapak Ibu di Verbi ini bisa memperluas insight terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam konteks rupiah, di mana nantinya kami mengharapkan keterlibatan Bapak Ibu pada kegiatan talk show, dialog kebangsaan, dan juga di hari Sabtunya akan ada talk show di pagi hari dan juga
pengumuman pemenang seperti itu. Rundown-nya ini sifatnya masih bergerak terus karena kita akan menyesuaikan dengan kegiatan Verbi secara keseluruhan. Seperti itu. Selanjutnya kami berpindah ke Duta Muda. Kurang lebihnya sama. Bootcampnya di 12 sampai 14, Verbinya di 15-16, kehadiran peserta di tanggal 12 dan kepulangan peserta di tanggal 17. Kemudian peserta wajib hadir di tanggal 12 pukul 3 di Sari Pasifik, menyiapkan 2 pakaian daerah. Selanjutnya kita menyiapkan biaya transportasi dan juga akomodasi penginapan di Sari Pasifik. Namun tidak terdapat fasilitas penjemputan dan peserta akan mendapatkan uang saku sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya untuk mekanisme, kurang lebih bootcampnya sama. Ini nggak akan ada sesi yang berbeda, jadi akan tetap mengikuti Leaders Insight, ada dialog dengan keluarga pahlawan, pendalaman strategi edukasi CBP, kemudian kunjungan peruri dan museum. Yang membedakan untuk sesi penjurian untuk Duta Muda, yang pertama kalau tadi guru adalah live demo teaching, di sini live demo sosialisasi edukasi. Kemudian tes psikotesnya sama, yang membedakan kalau misalkan tadi guru membuat RPP, di sini untuk mudanya kita akan melakukan LGD seperti itu. Selanjutnya untuk mekanisme live demo sosialisasinya sama, durasi live demonya 5 menit, nanti akan ada persiapan 2 menit. Kemudian topiknya bersifat random picking, peserta akan mengambil topik secara acak sebelum melakukan persiapan. Ruang lingkupnya juga kurang lebihnya sama, pesan CBP, sistem pembayaran dan bank sentral. Diperbolehkan mengenakan alat bantu dan juga menggunakan pakaian sesuai dengan kenyamanan. Untuk penilaiannya ini sama, pemahaman penguasaan materi, persona peserta, kemudian kemampuan komunikasi dan kreativitas. Dan untuk jurinya kami juga akan melibatkan public speaker, psikolog, dan juga pimpinan perwakilan dari Bank Indonesia. Untuk jadwal ini relatif sama, jadi nantinya kegiatan akan dilakukan bersamaan baik untuk Duta Muda dan juga Duta Guru. Seperti itu. Mungkin sekian technical meeting kita untuk materinya. Sama satu lagi mungkin sedikit sharing juga, kalau kemarin tuh sempat ada yang bertanya untuk kamarnya ini sendiri atau berdua. Untuk kamarnya kami infokan nanti akan sharing berdua. Jadi kita akan menggunakan hotel twin seperti itu. Nanti kita akan setting untuk pasangan yang sekamarnya, dan juga nanti kita akan berikan juga ada polo shirt untuk kegiatan di hari Rabu dan Kamis seperti itu. Mungkin sekian untuk materinya. Kita mungkin bisa buka sesi diskusi ya Mas Kori. Mungkin kami kembalikan ke Mas Kori terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Dila. Sementara udah ada yang tunjuk tangan nih Mbak dari Muhammad Rianto Gobel. Bapak Muhammad Rianto Gobel, monggo Pak kalau mau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Mbak Kori. Saya dari Gorontalo. Mau memastikan terkait 2 wastra yang akan dikenakan oleh peserta itu digunakan di tanggal berapa saja ya? Oke, baik. Izin langsung kami jawab. Jadi untuk wastranya pertama dipakai di hari Selasa di sesi welcoming remarks. Kenapa kami minta untuk dipakai di hari Selasa? Yang pertama karena kami butuh untuk ngambil foto Pak untuk nanti menjadi multimedia ketika pengumuman pemenang. Kemudian wastra berikutnya digunakan kembali di hari Jumat ketika Verbi hari pertama. Ketika talk show dialog kebangsaan dan opening ceremony, kemudian digunakan kembali di hari Sabtu untuk talk show bincang muda dan pengumuman pemenang. Kemarin saat kami diskusi dengan perwakilan dari Bank Indonesia di masing-masing kantor perwakilan, kami ada pesan untuk wastranya kan satu yang sederhana dan nyaman, yang satunya lagi yang representatif untuk naik ke atas panggung gitu ya. Nah untuk yang representatif naik ke atas panggung itu bisa digunakan di tanggal 16 di hari Sabtu ketika pengumuman pemenang. Mungkin seperti itu penjelasan dari kami. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Arya Lasita dari Bubble. Monggo Kak.
Kak Adila mau tanya untuk duta gurunya tadi ada pembuatan RPP ya. Nah, berarti di situ kami dari daerah diminta juga untuk membawa perlengkapan seperti laptop seperti itu ya? Oke, mungkin dari Mas Kori sekiranya bisa menambahkan untuk RPP-nya nanti digital bentuknya. Gini Bu, sepanjang itu diperlukan untuk mendesain RPP, mau aja Bu kalau memang mau dibawa laptopnya, gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan Bu? Dari Bu Arya sepertinya sudah cukup ya. Kemudian biar cepat ada dari Kak Yokbet Merauje. Merauje itu mana ya? Monggo Kak. Iya, terima kasih Kak Pak Kori dan Kak Dila. Saya Yokbet dari Duta Muda Provinsi Papua. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apakah ada ketentuan khusus untuk penggunaan dress code untuk setiap hari kegiatannya? Kemudian untuk bagian kedatangan tadi sempat Kak Dila sampaikan bahwa jam 15.00 atau jam 3 sore itu sudah seharusnya ada di hotel. Sebagai masih saja kalau dari Jayapura, saya dengan Duta Guru Ibu Ratna kita akan melakukan penerbangan di jam 11 siang dan tibanya di Jakarta itu tepat jam 15.00, artinya jam 3 itu baru sampai di bandara Soekarno-Hatta seperti itu Kak. Apakah dari panitia sendiri ada bisa memahami atau memaklumi kedatangan kami, karena kalau dengan penerbangan lainnya tuh sering delay Kak. Jadi memang kita memungkinkan naik penerbangan yang sangat on time begitu Kak. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Yokbet. Terkait dengan ini, iya sih Mbak, kita notes bahwa khususnya di Papua itu sebenarnya ada penerbangan lebih pagi ya menggunakan airline seperti Batik kayak gitu. Nah, ini kami kembalikan ke Bapak dan Ibu perwakilan dari Papua. Mungkin ini masih ada beberapa, atau mungkin hari ini bisa dicek dulu nih untuk kredibilitas dari si Batik itu ya, mungkin di minggu ini apakah mereka memang ada delay atau tidak. Cuman kalau memang pada akhirnya dari peserta itu memilih untuk menggunakan flight yang jam 11, itu kami persilahkan. Jadi karena memang di hari Selasa itu sifatnya ini sesi pembekalan gitu ya. Jadi kalaupun nantinya akhirnya peserta telat untuk join, maka monggo saja seperti itu. Kami harapkan sih sebenarnya best effort aja semuanya untuk bisa hadir secara on time. Kalau misalkan memang ternyata tidak bisa untuk di jam tersebut hadir, maka kami persilahkan dengan beberapa tadi ya alasan-alasan tertentu. Monggo saja seperti itu. Iya Kak Dila, terima kasih. Terus yang pertanyaan yang pertama tadi Kak, terkait dengan dress code untuk setiap hari kegiatan, apakah ada ketentuan khusus atau dipersilakan buat kami semua? Baik, jadi untuk dress code di hari Selasa tadi kan menggunakan pakaian daerah ya, batik atau wasra daerah. Kemudian di hari Rabu ini sebenarnya kita akan memberikan polo shirt, kemudian nanti bawahnya bisa menggunakan jeans, silakan menggunakan jeans. Namun untuk demo teaching, kalau misalkan ternyata mau ada atribut tambahan dan lain-lain, itu kami persilahkan sebagai bagian dari kostum yang senyamannya saja. Selanjutnya untuk hari Kamis ini kita sediakan polo shirt juga, bawahannya ini kita minta kita seragamkan saja celana coklat gitu ya, celana chino coklat seperti itu. Terus Jumatnya itu wastra, Sabtunya juga wastra. Mungkin dari Mas Kori sekiranya ada tambahan kami persilahkan. Oke, Mbak Dila, dari aku cukup sepertinya. Dari Kak Yokbet, apa ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Sudah cukup Kak, terima kasih. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Mary Adis. Monggo Kak Mary, mic-nya dinyalain. Terima kasih banyak Bapak. Saya mau bertanya itu, apakah RPP yang akan kita pakai itu dia sudah masuk di dalam model deep learning yang terbaru, atau kita boleh menggunakan RPP yang model
model dulu seperti KTSP dan K13 dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Mohon izin menjawab ya Kak. Kalau dari kami sebenarnya tidak tidak terfokus pada satu RPP. Jadi kita bebasin ke duta-duta guru untuk mau ngambil yang mana. Jadi senyamannya duta guru mengajar gitu sih. Oh iya Pak. Lalu Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak. Setelah kita role play itu sekitar 5 menit. Itu setelah itu dia punya sesi tanya jawabnya dengan para dewan juri. Itu apakah itu sampai berapa menit Pak? Terima kasih. Izin menjawab Ibu, kalau role play nanti hanya demo teaching aja. Jadi tidak ada feedback dari dewan juri. Nanti langsung penilaian dari demonya. Karena waktunya mepet, jadi nggak ada tanya jawab di situ. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Mbak Dila, ada yang mau ditambahin kah? Rasanya cukup, Mas Cori. Namun nanti untuk pembuatan RPP itu sebenarnya nanti RPP-nya itu akan sesuai dengan topik atau demo teaching yang disampaikan seperti itu. Jadi nanti ibu akan mempresentasikan substansi dari apa yang dicantumkan pada RPP itu seperti itu. Jadi kurang lebihnya dia akan mirroring dengan apa yang nantinya ibu contohkan ketika lagi demo teaching seperti itu. Sudah cukup jelas kah, Ibu Mary? Sudah Pak, terima kasih banyak. Jika sudah cukup jelas, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Kak Tantri. Kak Tantri, monggo Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah mengenai hampir sama sebenarnya RPP. Nah, itu untuk RPP kita memilih sendiri materinya atau memang nanti dipilihkan dan sesuai segmentasi, karena pasti banyak segmentasi yang untuk kita proses live demo teaching-nya. Nah, selanjutnya materi yang penampilan yang 10 menit itu sudah termasuk ke dalam persiapan juga. Nah, berarti untuk penampilan kita itu hanya diberikan 5 menit saja ya. Terima kasih. Iya Ibu, betul sekali Bu. Jadi waktunya 10 menit itu udah all in. Rasanya nggak nyampe 10 menit Bu. Jadi pemaparan itu kan 5 menit. Terus persiapannya kayak apa segala macamnya kayaknya nggak sampai 10 menit. Oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Zainuddin. Kak, monggo mic-nya di... Oh, gimana Ibu? Iya, satu lagi. Untuk proses penjurian kan ada lihat media. Ke mikrofon bikin rumah mau bicara. Sorry Ibu, suaranya kurang jelas. Oke. Jadi pada saat kita live micro teaching itu ada proses untuk kreativitas berupa media itu langsung ditampilkan pada saat live micro teaching ya Pak ya? Iya betul Bu. Teaching. Betul Bu, betul. Ya. Jadi kalau memang ternyata Ibu udah punya, ini sekarang udah ada gambaran nih, mau akan tampilkan apa, kalau mau siapin dari sekarang, monggo Bapak Ibu, gitu. Jadi nanti pada saat demo teaching atau pada saat ini Bapak Ibu udah ready semua. Jadi karena waktu kita kan terbatas ya, ada 46 peserta, dan kita harus membagi waktunya dengan sangat singkat. Makanya kalau memang harus ada persiapan ini itu, bisa dipersiapkan dari sekarang, terus nanti dibawa, terus pas perform udah nggak ada lagi tuh ngurusin yang perintilan gitu ya. Sama sedikit menambahkan Mas Kori, izin Bu Tantri, untuk tadi kreativitas alat pendukung itu monggo dipersilahkan, tapi yang perlu diperhatikan karena nanti topiknya itu akan random picking di hari itu, khususnya untuk yang duta guru, maka silahkan disesuaikan media yang sudah Ibu bawa dengan si pesannya seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang nanti sesuai segmentasi atau sesuai dengan kita nanti dipilih gitu ya Mbak ya.
Betul Bu, nanti topiknya Ibu ambil sendiri di Fishball, terus nanti yang akan Ibu paparkan adalah topik yang Ibu ambil sendiri di Fishball. Oke, terima kasih. Oke, jika sudah cukup jelas, boleh kita beranjak ke Kak Zainuddin, Kak. Monggo, Kak. Iya, langsung saja. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Zainuddin T. Mahmud, Duta Guru KPWBI Gorontalo. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya terkait penyesuaian atau format untuk RPP, tapi alhamdulillah sudah terjawab. Saya langsung pindah ke pertanyaan terkait penjurian pada saat psikotes, Kak. Kak izin bertanya, atau Pak, terkait psikotes, apakah ada perlengkapan khusus yang kita siapkan, misalnya kayak pensil atau ketika kita ada ujian atau apapun itu, karena mungkin saya atau teman-teman semua belum memahami psikotes yang semacam apa yang akan kita lakukan. Mungkin kalau ada arahan atau gambaran sedikit bisa diinformasikan. Terima kasih Pak dan untuk semuanya. Oke, mohon izin menjawab ya Pak. Alat tulis memang harus dibawa sih Pak. Sebenarnya dari hotel ada nanti akan disiapkan alat tulis, cuman kami sarankan untuk dibawa juga Pak. Iya, terima kasih. Sudah cukup jelas Bapak, kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ratna ya. Kak Ratna, monggo Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya terkait dengan live demo teaching tadi, apakah jika kita mempunyai PPT misalnya, apakah itu nanti disiapkan operator yang akan untuk membantu kita? Karena mungkin kita juga menggunakan alat peraga, kalau memang pas materi kita kena dengan itu, yang menggunakan alat peraga, apakah disiapkan? Maksudnya kita yang bawa alat peraganya, tetapi ada operator yang membantu kita, mungkin untuk mendukung suara dan sebagainya. Lalu terkait tes psikotes, kalau pengalaman saya, apakah itu yang berupa wawancara, saat itu langsung terjadi tanya jawab antara juri dan kita, atau dia berupa mengerjakan semacam ada soal seperti itu, bukan soal sih apa sih kalau psikotes biasanya diberikan semacam masalah di dalamnya dan kita langsung mengerjakan seperti itu. Bayangannya kira-kira seperti apa? Lalu terkait dengan tadi masalah kedatangan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk yang dari Papua ini supaya bisa datang lebih, maksudnya hadir tepat waktu. Kita juga mengharapkan seperti itu. Seandainya juga kita bisa berangkat di tanggal 11, bahkan kita ingin seperti itu, tetapi karena ada dari Duta Muda yang akan ada Zoom juga terjadi di tanggal 11, sehingga ya kita tetap berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dari pusat. Demikian Bu Adila dari saya. Oke, baik, terima kasih. Mbak Adila mau jawab, monggo Mbak. Ya mungkin terkait dengan yang kehadiran, mohon maaf Bu, untuk kehadiran di tanggal di tanggal 11 ini kemarin juga sudah menjadi diskusi internal kami, tapi mohon maaf ini belum bisa kami akomodir Bu, sehingga mungkin sekiranya bisa dipertimbangkan untuk menggunakan batik, kami persilahkan, kalaupun tidak mungkin ya pada kesempatan pertama seperti itu Bu. Nanti kalau memang ternyata ada rekamannya untuk yang kegiatan welcome remarks yang sesi Leaders Insight, itu nanti kita coba share ke ibu-ibu atau ke peserta yang lainnya yang memang belum hadir, nanti itu kita buat online, itu bisa jadi pertimbangan kami. Kami terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin untuk sesi psikotesnya Mas Cori bisa melengkapi, kami persilahkan. Mohon izin Kak Dila, Bu Ratna. Jadi sesi psikotesnya nanti sebagian besar adalah tulis Bu. Jadi kayak yang ngegambar segala macam, nanti ada tim dari psikotes kami yang akan ngebrief Bapak Ibu semua sebelum psikotes dimulai gitu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Ibu yang masih ganjel? Sudah Pak, terima kasih. Sudah cukup, oke, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Dahlia, monggo Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dahlia Muhammad dari Papua Barat. Mungkin di sini saya ingin mengkonfirmasi terkait masih seputar dengan demo teaching dan penyusunan RPP. Di sini kan sudah dijelaskan tadi bahwa topiknya itu nanti kita akan pilih secara random. Kemudian di sini kan artinya
RPP kita belum ada. Jadi mungkin teknisnya nanti ketika kita sudah memilih topik yang sudah diberikan itu secara random, kemudian kita langsung menyusun dan setelah itu demo, atau mungkin ada beberapa mungkin hari ini big topiknya, kemudian besok baru demonya, atau bagaimana mungkin secara teknisnya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi gini, sebenarnya kita info sekarang di TM kan bisa buat ancer-ancer juga Bapak Ibu guru semua nih untuk persiapkan bahan-bahannya. Jadi nanti pada saat untuk perform itu semua bahan itu udah ready. Misalkan tiba-tiba Ibu diminta untuk bahas paham rupiah, bahan Ibu udah jadi. Jadi harapannya nanti tidak lagi makan waktu gitu sih Bu. Sudah cukup jelas Sedikit, Ibu? ya, Baik, sedikit terima kasih. menambahkan juga Ibu, nanti tentunya kami pasti akan ada memberikan sesi pembuatan RPP yang logis Ibu, seperti itu. Jadi nanti untuk teknis di lapangannya kita akan bahas di pagi hari sebelum pelaksanaan penjurian itu dimulai, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Alia ya. Kak Alia, monggo Kak. Permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Seizin terkait dengan LGD. Kalau guru kan dia bakal ada RPP ya. Nah, kalau duta muda ini bakal ada LGD. Nah, kalau di LGD ini, kalau boleh tahu mekanisme penilaiannya itu seperti apa? Apakah dalam satu kelompok itu misalkan dia tetap dinilai per orang atau bahkan nilai yang sama? Oke, ada lagi pertanyaannya Kak atau itu aja? Kemudian terkait nantinya, apakah akan ada babak penyisihan atau dalam satu hari itu akan diselesaikan semuanya, kemudian di hari Sabtu ya kalau nggak salah, itu baru pengumuman. Yes, betul. Jadi gini Kak, untuk LGD yang dilakukan oleh Duta Muda, nanti kita akan nilai per individu. Jadi nanti tiap individu itu punya scoring masing-masing. Walaupun itu LGD, tapi penilaiannya kita as a individu. Nah, pengumumannya memang benar di tanggal 16. Jadi seperti itu Kak, kurang lebih. Oke, baik. Terkait lombanya berarti akan difokuskan di hari Rabu ya? Iya, betul Kak. Jadi untuk fokus penjuriannya akan ada di hari Rabu, tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan melakukan rechecking ya, konfirmasi terhadap perilaku, antusiasme, dan keterlibatan Bapak dan Ibu semuanya di kegiatan dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat, seperti itu. Kemudian saya izin bertanya lagi. Live demonya seputar apa saja, apakah list topiknya itu bisa diketahui oleh peserta sebelum persiapan atau tidak? Tidak diperkenankan untuk diketahui? Ya baik, jadi untuk topiknya itu yang bisa kami sampaikan sesuai dengan materi TM, bahwa tidak akan jauh-jauh dari 6 pesan utama CBP Rupiah, sistem pembayaran, dan juga ke bank sentralan, seperti itu. Nanti untuk rincian materinya baru akan diketahui ketika nanti peserta mengambil di fishbowl, seperti itu. Sudah cukup jelas kali ya? Tadi 6 BP ke bank sentralan sama apa yang satu lagi? Ke bank sentralan. Kasih. Oke, kalau sudah cukup jelas kali ya, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Bilkis, Putri Bilkis, sorry. Monggo Kak, di unmute.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Balkis, Duta Guru dari Provinsi Aceh. Ingin menanyakan terkait dengan live demo teaching ini, apakah pada saat live demo teaching akan melibatkan rekan guru lainnya seperti role play, seorang guru kemudian tampil teman-teman yang lain menjadi murid, atau hanya seorang guru saja yang tampil menerangkan tentang materi yang akan dibawakan? Mengingatkan mungkin ada beberapa yang membawa alat peraga berbasis permainan, membutuhkan peran dari teman yang lain, atau permainan itu hanya disampaikan melalui menerangkan saja. Oke, Demikian, terima kasih. mohon izin menjawab ya Kak. Jadi pada saat demo teaching itu nanti yang maju adalah satu-satu, cuma nanti yang lain jadi penonton. Oh baik. Gitu. Tapi kalau memang dirimu mau kayak interaksi atau apa segala macam, ya disepakati aja monggo. Cuma nanti sedikit menambahkan juga nggak ditonton sama semuanya, tapi nanti akan ditonton oleh sekitar 5 orangan saja kelompok seperti itu. Iya betul. Jadi nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, demo teachingnya akan dilihat oleh kelompok kecilnya itu aja. Jadi nanti disepakati aja dengan tim satu kelompoknya strategi seperti apa. Monggo nanti pada saat sudah pembagian kelompok ya. Gitu. Ada lagi Kak? Bersama rekan ya. Iya disepakati aja nanti kalau memang ada keperluan role play ini tiba-tiba si kakak ini jadi murid atau apa segala macam, monggo aja nanti disesuaikan di lapangan ya. Baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama Ibu. Dari Ibu Putri sudah, kemudian lanjut ke Kak Sandra, monggo Kak Sandra. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar Kak, monggo. Oke, baik. Mohon izin bertanya, Kak. Sebenarnya tadi sudah sama dengan Ibu Bilkis, tadi sudah dijawab terkait dengan hal itu. Nah, yang ingin kami tanyakan lagi, Kak, adalah ketika di sana nanti, apakah ada tayangan yang bisa kami tampilkan? Karena kami akan menyiapkan tayangan semacam PowerPoint ya, meskipun nanti random picking, tetapi seperti yang Mbak Adila sebutkan tadi harus persiapan dari jauh-jauh hari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait sepatu Kak, apakah itu harus formal pakai pantofel atau boleh misalkan menggunakan sepatu warna lain. Kemudian yang ketiga adalah berarti tanggal 17 itu kan kepulangan, berarti memang kita nanti memang nggak ikut upacara atau seperti apa Kak? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Oke baik, Pak Sandra mohon izin menjawab ya. Jadi pada saat random picking memang kita sediakan screen, cuman akan takes time untuk setting-setting dan cari slide yang kakak punya. Nah, harapannya kakak udah persiapkan, entah itu telah di print terus dibagi-bagikan atau seperti apa, nanti monggo kita serahkan ke dirimu Kak. Gitu. Terus untuk yang upacara monggo Kak Dila. Iya, bagaimana untuk yang upacara? Mohon maaf sebelumnya boleh diulang? Mohon izin Kak, ya untuk tanggal 17 Agustus kan paginya kan mungkin banyaknya kan persiapan upacara. Nanti kami setelah kegiatan itu, apakah paginya upacara dulu atau memang tanpa upacara sudah boleh pulang ke daerah masing-masing? Oh iya, untuk yang tanggal 17-nya ini sejauh ini masih kita bebaskan Pak, bisa langsung kembali seperti itu. Sejauh ini kami belum ada rencana untuk melibatkan pada kegiatan upacara seperti itu. Jadi monggo aja kalau misalkan ada yang mau pesan flight di pagi hari seperti itu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Izin tadi satu lagi sepatu Kak. Ya. Monggo Menurut kami sih sepatu senyamannya saja ya, karena kita juga mau ada ke peruri, ke museum seperti itu disesuaikan. Mungkin kalau mau bawa 2 ya kami persilahkan seperti itu. Oke, siap, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sudah cukup jelas ya Kak Sandra. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ilham Raka. Kak Ilham Raka, monggo Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ilham Raka Guntara, saya Duta Muda dari Provinsi Riau. Ini Kak, saya mau nanya, ada beberapa pertanyaan. Nah, apakah
kami untuk Duta Muda ini, apakah ada penilaian dari konten video yang kami upload di sosial media? Karena tahun lalu saya dapat info itu juga sebagai penilaian, itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk wastra, apakah wastra itu boleh wastra yang simpel satu atau wastra yang untuk baju adat gitu loh? Karena kami dapat informasi dari pihak BI Riau-nya baju adat gitu Kak. Satu baju adat, sebentar Kak. Oke, satu baju adat, satu lagi baju wastra biasa gitu Kak. Nah, kemudian ini permintaan saya Kak untuk teman-teman juga semuanya, mana tahu nanti kakak-kakak panitianya mau dan bersedia nanti untuk memasukkan outfit list outfit kami di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu, agar nanti mungkin teman-teman yang belum masuk atau yang nggak sempat nyatet bisa tahu infonya Kak. Jadi nggak salah-salah bajunya nanti ke sana. Nah kemudian Kak, yang untuk ini pertanyaan terakhir, apakah ketika random pick itu untuk tema untuk demo, itu kan ada 5 menit untuk penyampaian demo, 2 menit untuk persiapan. Nah, apakah persiapan 2 menit itu masuk ke dalam ketika ambil random pick atau di luar dari random pick-nya Kak gitu? Baik Kak, terima kasih, itu aja pertanyaannya Kak. Oke, baik. Mungkin kami jawab satu persatu ya. Untuk baju tadi sudah dijelaskan. Kalau kemarin sih kami mintanya ke teman-teman pegawai di KPWBI itu 2 baju wastra itu, jadi tidak harus menggunakan baju adat. Monggo saja disesuaikan. Kalau tadi hint kami adalah pastinya semuanya representatif gitu ya, pastinya semua layak untuk dilihat, disesuaikan saja kalau misalkan mau yang di hari Selasa dan juga hari Jumatnya yang biasa aja, yang sederhana, kemudian yang hari Sabtunya yang lebih spektakuler gitu ya, karena mau naik ke atas panggung itu monggo kami persilahkan. Itu sudah kami infokan ke pegawai PIC di kantor perwakilan seperti itu untuk dapat disesuaikan. Yang pasti kami sampaikan bahwa baju itu tidak masuk dalam kriteria penilaian seperti itu, jadi tidak harus memberatkan. Kemudian kami titip juga untuk baju-baju daerahnya dipastikan untuk kesopanan dan juga kemudahan dalam penggunaannya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian untuk yang untuk notes terkait dengan informasi terkait dengan baju apa yang akan digunakan, itu akan kami lengkapi di materi technical meeting ini. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Kemudian untuk yang konten, jadi untuk tahun ini kami tidak ada melakukan penilaian terkait dengan konten di media sosial. Monggo kalau misalkan sebagian kan memang sudah menjadi duta-duta dari perwakilan gitu ya. Kemudian juga memang sebagian ada yang influencer. Kami terbuka untuk seluruh kegiatan ini dikontenkan sebagai exposure dari masing-masing pihak. Itu kami persilahkan. Nanti paling satu sesi yang rahasia itu cuman ketika walkthrough di Peruri. Itu nanti memang akan dikondisikan oleh rekan-rekan di Peruri, item apa saja yang boleh direkam dan tidak, itu silakan nanti diikuti saja seperti itu. Kemudian untuk demo 2 menit itu untuk yang duta muda ya. Ini kita ngomongnya untuk yang duta muda itu waktu berpikirnya mungkin sekitar 30 second. Untuk 1,5 menitnya itu untuk persiapan pengambilan topik dan lain-lain. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, thank you Kak Dila. Kak Ilham sudah cukup jelas Kak? Satu lagi Kak, berarti nanti untuk alat peraganya bebas ya Kak, mau PPT atau yang lainnya berarti ya Kak ya? Yang penting harus disesuaikan dengan yang sudah diberitahu oleh panitia tadi. Iya betul, dan mungkin kalau untuk yang duta muda kalau misalkan mau tayangan dan lain-lain agak lebih susah ya daripada yang guru, karena kalau yang guru kan kita akan
menginfokan terkait dengan pembuatan RPP terlebih dahulu, sehingga memang untuk medianya itu bisa dipersiapkan dengan jangka waktu yang cukup banyak. Sedangkan kalau untuk yang muda itu ya benar-benar pick up topik. Deki, beri ya. Ada yang bocor, mohon bisa di mute Pak Aris. Izin Kak, nggak dengar suaranya Kak. Suara Kakak ke mute. Oke, baik. Jadi untuk yang muda tadi hemat kami sih mungkin persiapannya ini akan lebih singkat ya. Jadi hanya picking tema, kemudian 30 menit berpikir, lalu langsung menyampaikan sosialisasi. Jadi mungkin kalau tayangan agak sedikit agak ini ya, agak susah kalau misalkan mau ditampilkan juga seperti itu. Cuman nanti kami tetap akan menyiapkan layar seperti yang guru ya Mas Cori ya. Cuman tadi dengan waktu persiapan 2 menit itu kita akan saklek dengan waktunya, mungkin kayak gitu. Iya, betul. Oke, sudah cukup jelas Kak Ilham. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Kak Uta. Kak Uta, waktu dan tempat monggo Kak. Oke, terima Kak, kasih. ada mau di Oh ya. Oke, monggo gimana? Tadi ada ambigu sedikit dari penyampaian Kak Adila. Tadi yang 2 menit itu apakah 30 detik berpikir atau 30 menit berpikir Kak? 30 detik Kak berpikir. Oke, baik, terima kasih Kak. Sudah Kak. Oke, monggo Kak Uta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ulta dari Provinsi Jambi. Sebelumnya saya izin bertanya, yang pertama itu mengenai narahubung. Apakah kira-kira nanti akan disediakan kontak person atau narahubung apabila terdapat seperti kendala di bandara? Kemudian yang kedua, saya lihat di rundown acara untuk tes psikiatri atau psikotes dan demo teaching itu berbarengan. Apakah nanti akan dibagi kelompok atau secara bergantian atau mekanismenya yang lebih lengkap seperti apa? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Uta. Jadi nanti jika ada kendala di bandara atau apa segala macam, bisa hubungi PIC dari KPU masing-masing ya Kak. Oke, terus tadi yang kedua pertanyaannya terkait apa Kak? Sorry. Tes psikiatri sama demo teaching itu berbarengan di rundown. Apakah nanti akan bergantian atau mekanisme lebih lengkapnya seperti apa? Oke, teknisnya nanti memang akan dibagi kelompok-kelompok, jadi bisa running bersamaan gitu sih Kak, biar cepat karena waktu kita kan sangat terbatas ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah jelas Kak? Sudah cukup, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Balkis Anastasia. Monggo Kak Balkis. Halo Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Kak. Oke Kak, saya mau tanya terkait demo edukasi itu dan juga terkait LGD. Pertama terkait LGD itu sendiri, saya lihat di PPT tadi bahwa interview atau LGD. Jadi apakah kita interview atau LGD Kak? Terus di jadwal tidak ada jadwal untuk LGD. Jadi saya mau tanya terkait kapan kita LGD. Nah, tadi kan katanya per kelompok, berarti saat kita ada kelompoknya yang sementara LGD, ada juga kelompoknya yang sedang demo edukasi ya Kak, seperti itu. Terus terkait yang kedua, saya ingin memastikan kembali, tadi demo teaching dari Duta Guru kan mereka tidak ada sesi tanya jawab, jadi saya ingin memastikan saja apakah demo edukasi juga ada sesi tanya jawab atau tidak, itu saja Kak. Terima kasih. Kak Dila mau coba jawab Kak. Iya baik, terima kasih banyak. Jadi untuk sesi LGD-nya, LGD atau interview sejauh ini kita masih di LGD seperti itu untuk di yang muda. Kemudian untuk timeline-nya itu dia di hari itu juga gitu. Jadi kapan LGD-nya? Jadi semua penjurian itu akan ada di hari Rabu. Kemudian tadi betul yang disampaikan bahwa kita akan ngerunning sesi penjurian ini secara paralel gitu ya. Jadi nanti diikuti saja seharian itu kapan akan psikotes, kapan akan LGD, kapan akan demo edukasi, itu diperhatikan saja instruksi dari panitia yang ada di sekitar nanti. Jadi kalau bisa
mungkin kita juga minta komitmennya untuk mengikuti kegiatan ini sesuai dengan rundown. Jadi ketika memang acaranya belum selesai, untuk tidak meninggalkan ruang seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Sudah cukup jelas Kak Balkis? Terkait pertanyaan yang kedua Kak, apakah demo edukasi ada sesi tanya jawab atau tidak? Oke. Tidak ada. Iya, tidak ada. Oke, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rina. Kak Rina, monggo Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, izin bertanya Kak, untuk pembuatan RPP sendiri ya, yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti RPP itu diberikan waktu untuk kita membuat di sana, ataukah RPP itu jadi gini, apakah RPP itu harus on the spot gitu dan kita diberikan waktu untuk pembuatan di sana, atau memang RPP itu sudah kita persiapkan sebelumnya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk materi ya, untuk keseragaman materi, apakah bisa dibagikan untuk materi CBP, kemudian tentang ke bank sentralan, dan satu lagi tentang alat pembayaran, apakah bisa di-share agar kita dari Sabang sampai Merauke ini dengan materi yang sama seperti itu, materi standar lah, seperti itu Kak. Terima kasih. Halo. Oke, baik. Iya, Kak. Silakan mungkin dari Mas Kori. Jadi gini Bu, Ibu udah kita kasih tahu dari sekarang bahwa nanti adalah tesnya RPP. Jadi Ibu bisa persiapkan dari sekarang nih strategi apa, RPP seperti apa yang mau Ibu nanti akan bawa pada saat itu. Jadi nanti pada saat kita kasih waktu untuk persiapkan RPP, Ibu udah siap gitu loh Bu. Baik, tapi seperti ini Kak, untuk materi kan kita diacak tuh random ya di sana. Artinya ketika kita akan membuat sekarang, kita belum tahu tuh materi apa yang harus kita buat. Sedangkan kita harus mencocokkan antara si RPP dengan materi yang akan kita sampaikan gitu. Betul Bu, makanya kita sengaja seperti itu agar Bapak Ibu rekan-rekan semua itu belajarnya secara holistik, semua dipelajari. Jadi nanti pada saat demo itu udah matang di semua Pak, di semua lini gitu sih Bu. Jadi tidak terfokus di satu segmen, misalkan cinta doang gitu yang Ibu akan perdalam, tapi dari ke bank sentralannya apa segala macam itu Ibu sudah paham semua. Gitu sih Bu. Dan sedikit menambahkan, yang pastinya nanti kita akan memberikan waktu yang sama untuk semuanya untuk pembuatan RPP ini Bu. Jadi nanti sebenarnya persiapan sebelum kegiatan pembuatan RPP itu lebih pada untuk ibu-ibu, bapak guru semua mungkin mempersiapkan gitu ya sebelum memulai pembuatan RPP-nya. Tapi nanti ketika pembuatan RPP-nya ya tadi mungkin jadi ibu sudah punya strategi, ketika saya mendapatkan topik ini sudah tahu arah RPP-nya kemana, sehingga waktu yang kami berikan nanti sekitar 30 sampai 1 jam mungkin itu sudah bisa dioptimalkan untuk pembuatan RPP semaksimal yang disediakan waktunya. Mungkin seperti itu sedikit menambahkan. Iya Ibu, kurang lebih seperti itu Ibu. Apakah sudah cukup jelas? Kemudian untuk materi Mas Cori mungkin materi boleh dari teman-teman materinya biar seragam. Baik. Nanti kita akan share materinya biar seragam ya Bapak Ibu. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Fitriani Dahlan. Monggo Kak. Mbak Fitriani, suaranya belum terdengar. Kak Fitriani, halo. Atau kita boleh lanjut dulu ya, Mas Fori.
Oke, baik, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Aditya dari KPW Bali. Monggo Kak Aditya. Tes, apa suara saya terdengar, Kak? Terdengar Kak, monggo. Oke, selamat sore Kakak-kakak. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Aditya. Saya perwakilan dari KPWBI Provinsi Bali, Kak. Di sini saya ingin sedikit bertanya, untuk Duta Muda kan nanti kita ada live demo edukasi, Kak, yang topiknya itu akan ditentukan di hari H nanti. Nah, pertanyaan saya, apakah segmentasi audiens kita juga akan ditentukan di hari H, atau kita nih bebas, Kak, memilih untuk memberikan edukasi itu ke siapa? Karena kan tata bahasa yang digunakan untuk edukasi ke anak SD tentunya itu berbeda, Kak, dengan anak SMA. Jadi untuk target edukasinya, apakah kita bebas, Kak, role play, ingin memberikan edukasi ke siapa, atau juga akan ditentukan di hari H? Itu, Kak, pertanyaan saya. Terima kasih. Sorry Kak Aditya, ini Duta Guru atau Duta Muda ya? Untuk Duta Muda, Kak. Kak Adila mungkin mau jawab? Iya, nanti untuk Duta Muda akan disampaikan untuk segmennya ketika di hari penjurian, ketika kita menyampaikan penjelasan terkait dengan mekanismenya, mungkin seperti itu ya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak, Kak. Oke, sudah cukup jelas ya Kak Aditya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak Dewi Julastri. Kak Dewi, monggo Kak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Kori atas kesempatannya dan terima kasih juga Kak Dila atas penyampaian technical meetingnya. Perkenalkan saya Dewi Dwi Zulasri dari Duta Muda KPBWI Bank Indonesia Kalimantan Utara. Jadi saya izin bertanya Kak terkait sesi penjurian nanti. Nah, dan juga terkait demo. Nah, setiap dari demo itu kita akan dikasihkan waktu 5 menit untuk penyampaian demo dan 2 menit untuk persiapan. Akan tetapi Kak, bagaimana seandainya jika saat kita penyampaian demo ini ternyata waktunya itu lebih Kak, apakah nanti saat kita penyampaian itu harus di-stop atau tetap berlanjut dan akan mempengaruhi juga ke penjurian? Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi. Jadi untuk timing kita sangat saklek dengan waktu ya Kak. Jadi kalau memang ternyata belum selesai, kita akan cut gitu. Apa ada pertanyaan lagi Kak tadi? Cukup itu aja ya Kak ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Siti Nurwahdinah. Ibu Siti boleh di-unmute dulu Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan menyangkut pakaian. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan menyangkut pakaian tadi sempat disebutkan untuk waktu dapat kaos polo shirt itu pakai celana jeans sama celana coklat. Apakah bisa kita pakai rok saja nggak pakai celana gitu, celana panjang? Gitu aja, terima kasih. Iya, boleh Bu, disesuaikan saja nanti bawahannya berarti yang berbahan jeans sama yang berwarna coklat gitu ya. Jadi mau pakai celana ataupun mau pakai rok dipersilahkan. Kemudian jaga-jaga untuk membawa manset sekiranya nanti dari Mas Cori mungkin bisa konfirmasi untuk kaos atau polo shirt ya. Takutnya keterbatasan lengan panjang atau lengan pendek, mungkin amannya kita bawa manset juga. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya Ibu. Lanjut ke pertanyaan berikut dari Mas Muhammad Yasin. Mas Muhammad Yasin, ada yang mau ditanya Mas? Ya, izin Mas, sebenarnya bukan bertanya sih, mungkin lebih menegaskan lagi bahwa hasil dari technical meeting kita, seluruh KPW itu menggunakan wastra, ya, tidak menggunakan baju adat, itu hasil technical meeting kita. Jadi mungkin bisa ditekankan lagi kepada peserta, untuk 2 kali ganti pakaian itu pakaian wastra, bukan pakaian adat. Biar di panggung dengan di acara itu lebih jelas ininya. Kalau ada pakaian adat, ada yang pakaian wastra, itu kurang elok dilihat. Mungkin kita sepakati dari hasil technical meeting kita. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Yasin sudah mengingatkan. Ya, baik. Untuk technical meeting yang terakhir itu diperkenankan boleh menggunakan wastra, dan untuk KPW yang mau lainnya tetap mau menggunakan adat itu tetap dipersilahkan Mas Yasin, seingat kami di technical meetingnya sebelumnya. Jadi sifatnya ini tidak
menyusahkan ya, dan kami juga sampaikan kan tidak mempengaruhi indikator penilaian seperti itu. Jadi monggo silahkan disesuaikan saja. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Risma Yunia dari Kalsel. Monggo, Kak. Boleh di-unmute dulu, Kak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ulun mau tanya, tapi ternyata ada kemiripan dengan pertanyaan Ibu yang barusan tentang dress code tadi. Tadi mau tanya masalah rok, ternyata boleh. Cuma satu aja lagi Mbak, saya mau tanya, yang pakai jeans itu yang role play apa yang ke peruri ya? Atau ketuker Mbaknya, atau memang seperti itu? Oke, terima kasih. Oke, baik. Nanti untuk pastinya di file technical meeting ini akan kita sampaikan dress code-nya, bisa disesuaikan saja untuk bajunya seperti itu ya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya biar cepat ya, karena kita akan akhiri biar lebih cepat. Kemudian dari Kak Ananda Rizky. Kak Ananda Rizky ada pertanyaan, monggo Kak, di-unmute. Baik, apakah suaranya terdengar? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Sabrina, saya Duta Muda dari Kota Cirebon. Mohon izin bertanya, Kak, untuk surat pemberitahuan kegiatan ini, apakah akan di-share hari ini atau kapan ya, Kak? Karena untuk pemberitahuan ke instansi yang atas juga. Terima kasih. Kak Dila mungkin mau jawab, Kak Dila? Oke, baik. Kalau kami di kantor pusat sejauh ini sih sudah mengirimkan informasi terkait dengan penyelenggaraan lomba ini kepada di KPW ya Mas Cori. Mungkin untuk informasi terkait dengan ini bisa disesuaikan dari masing-masing PIC di kantor perwakilan masing-masing. Mungkin seperti itu Mas Cori atau bagaimana? Iya, kurang lebih betul Kak Dila. Jadi nanti Kak Nanda bisa colek PIC-nya dari BI Cirebon, minta kalau memang ada diperlukan surat, bisa nanti minta ke PIC yang dari Cirebon ya Kak. Itu Kak Nanda, apakah sudah jelas Kak? Oke, rasanya sudah cukup jelas. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Aldi Jeremia. Kak Aldi, waktu dan tempat kami persilakan Kak. Baik, selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Aldi dari Kantor Perwakilan Wilayah Kota Tegal. Izin bertanya terkait untuk penjurian yang ketika demo untuk hari Rabu, Bu. Jadi apakah nantinya untuk semua duta muda akan dinilai oleh juri yang sama atau mungkin ada beberapa kelompok juri yang menilai? Karena kan tadi kalau saya tidak salah untuk duta muda yang akan live demo itu kan hanya beberapa orang audiensnya, jadi nggak semua duta mudanya yang dikumpulin untuk penjurian gitu. Jadi apakah pas nantinya ada beberapa duta yang sedang maju itu dinilai oleh juri yang sama semuanya atau ada penilaian dari beberapa juri lain yang membentuk kelompok untuk menilai kelompok lain di sana gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Baik, mohon izin menjawab. Kita siapkan ada 3 juri Kak, seperti yang tadi Mbak Dila sampaikan. Jadi yang pertama ada dari Bank Indonesia, dari pimpinan kami. Yang kedua ada dari Psikotes. Psikotes ini rasanya general ya, terus agar penilaiannya seragam, kita gunakan satu juri untuk di public speaking gitu sih Kak. Dan yang pastinya mungkin ini menjadi kewenangan dari panitia untuk terkait dengan dewan jurinya. Namun yang bisa kami pastikan dan kami informasikan, kami akan menggunakan indikator yang sama. Jadi dalam hal nantinya di lapangan ada perubahan ketersediaan waktu dari juri, maka tidak perlu khawatir karena kami menggunakan indikator penilaian yang sama. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sudah cukup jelas ya Kak Aldi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Monika. Kak Monika, monggo Kak.
Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum. Saya Sore. Monica Waalaikumsalam. dari KPW Kaltara, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi untuk pertanyaan saya berkenaan dengan ini Kak, apa tadi namanya, demo teaching. Nah, tadi kan diinformasikan bahwa RPP-nya ini kita harus prepare ya supaya menghemat waktu. Nah, berkenaan dengan RPP ada 3 materi yang disampaikan bahwa tentang CBP, Bank Sentralan, dan tentang sistem pembayaran. Artinya untuk menghemat waktu, kami harus prepare di antara 3 materi itu untuk RPP-nya. Nah, kemudian itu yang pertama ya Kak. Yang kedua, apakah kami harus present dengan PDF atau bentuknya print out? Itu berkenaan dengan demo teaching. Nah, kemudian tadi kan total menitnya 10 menit ya. 10 menit ini termasuk di demo teaching dan prepare RPP. Itu artinya RPP-nya sudah termasuk di 10 menit yang disediakan ya Kak ya, atau memang waktunya terpisah. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Terus lagi pertanyaan saya, saat waktunya itu akan habis, artinya 1 menit terakhir, apakah ada dari kode panitia yang mengisyaratkan atau memang kita akan di-cut tiba-tiba gitu aja. Nah, khawatirnya kita akan blank ya Kak, mungkin ada kebijakan dari panitia. Lalu berkenaan dengan kreativitas, kami perlu menyiapkan beberapa media. Nah, apakah akan di-share materi yang lebih spesifik Kak, atau memang umum tentang CBP, Bank Sentralan, dan sistem pembayaran? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mungkin izin menanggapi terlebih dahulu sebelum dilengkapi Mas Cori. Jadi yang pertama, untuk waktu pembuatan RPP itu di luar dari waktu persiapan. Itu yang pertama. Jadi nanti ada waktu tersendiri. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyiapan RPP ini, sebenarnya kami tidak mewajibkan untuk dilakukan persiapan pembuatan RPP terlebih dahulu. Tapi kami infokan bahwa kami akan meminta guru-guru sebagai bagian dari penilaian itu untuk membuat RPP seperti itu, sehingga kalau strateginya Bapak Ibu mau memaksimalkan waktu pembuatan RPP nantinya, silahkan bisa dibayang-bayang dulu mungkin ya nanti mau nulis apa nih di RPP seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk materi RPP-nya itu nanti kami persilakan bentuknya itu seperti apa, nanti Mas Cori bisa melengkapi. Kemudian yang keempat, untuk presentnya, yang di present itu bukan RPP-nya Bu, jadi mungkin ini kami klarifikasi lagi, kami sampaikan untuk yang di present itu tetap substansi dari temanya seperti itu. Sedangkan untuk RPP-nya itu lebih pada bagaimana rencana penyampaiannya. Mungkin itu dari kami, dari Mas Cori, sekiranya yang ada yang dilengkapi kami persilakan. Oke, terkait dengan waktu tadi Kak, menambahkan sedikit. Jadi nanti kita akan ada timekeeper di setiap ruangan untuk biar teman-teman semua notice waktunya itu tinggal berapa detik lagi atau tinggal berapa menit lagi, dan bisa menyampaikan semua pesan yang ingin disampaikan dengan waktu yang sangat minimal gitu. Oke, ada lagi Kak yang belum jelas Kak? Kak Monica sudah cukup. Oke, lanjut kita ke Kak Aldi Jeremia. Kak Aldi mau Kak? Kak Aldi nggak ada respon. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya berikutnya dari Kak Alif Utama. Kak Alif, boleh di-unmute Kak? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tamaneni dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Mohon izin bertanya, maaf tadi karena terpotong, jadi kebetulan saya lagi rapat dengan guru, jadi ingin bertanya kembali terkait dengan RPP tadi sebagai duta guru. Itu untuk RPP-nya, penyusunannya itu apakah disesuaikan seperti misal RPP yang kita buat di sekolah, ataukah hanya ini urutan langkah yang akan kita lakukan saat mau presentasi saja, jadi penyesuaian waktu berdasarkan presentasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti untuk maju pengambilan topik dan sebagainya, itu urutannya apakah per daerah atau nanti ada ada nomor urutannya atau bagaimana?
Yang ketiga itu adalah penilaiannya. Karena tadi yang di-share itu penilaiannya ada di bagian pemahaman, persona dan juga kreativitas, tapi untuk bobotnya kita juga belum tahu apakah sama dengan sebelumnya, apakah pemahamannya itu berapa persen, personanya berapa persen, dan juga kreativitasnya berapa persen. Terus yang terakhir adalah untuk nanti pengambilan juara, apakah itu hanya diambil juara satu saja as duta guru, atau nanti akan ada misal duta guru, habis itu yang bawahnya ada runner up 1, runner up 2, atau bagaimana? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, Kak Dila mungkin mau menjawab. Iya baik, mungkin kami mulai dari pertanyaan yang kedua. Kalau yang terkait dengan tadi nomor urut, nanti nomor urutnya yang dipanggil nanti kita akan infokan siapa-siapanya. Ini sifatnya diatur oleh panitia, jadi ditunggu saja seperti itu. Jadi tidak harus per daerah, nanti kami sesuaikan karena kami juga perlu mengatur untuk di ruang selanjutnya terkait dengan kegiatan lainnya seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk juaranya, ini kita nggak cuma juara satu, ini kita ada beberapa juara-juara lainnya. Jadi juara 1, 2, 3, kemudian juga ada juara harapan. Mungkin itu Mas Cori bisa dilengkapi lebih lanjut, kami persilahkan. Oke, tadi apakah ada pertanyaan yang masih belum terjawab dari Mas Alif? Bobot penilaian dan juga untuk model RPP yang akan kita buat nanti seperti apakah hanya alur yang akan kita presentasikan, atau benar-benar kita itu seolah-olah mengajar di kelas dengan normal formalnya mengajar begitu. Ada dua yang belum dijawab. Harapannya sama dengan keseharian guru di sekolah, jadi memang keseluruhan secara holistik gitu sih Pak. Terus bobot penilaian? Iya, untuk bobot penilaian saat ini kami masih melakukan assessment bersama dengan Dewan Juri dan pimpinan terkait dengan besar bobot penilaiannya. Jadi mungkin yang bisa kami sharing saat ini sekarang adalah indikator penilaiannya apa yang kami sasar seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Baik, mungkin sedikit konfirmasi, berarti untuk RPP nanti kita lakukan benar-benar sesuai kita mengajar di jam di kelas ya, jadi bukan untuk presentasi selama di tempat itu ya. Dan ditambah lagi, semisal kita bukan bidang di ekonomi, itu apakah boleh untuk RPP-nya itu integrasikan dengan mata pelajaran yang lain gitu, ataukah ya RPP yang dilakukan adalah yang ketika kita laksanakan saja di tempat itu, jadi ya alur waktunya 5 menit aja gitu. Kalau memang mau dilengkapi, jadi gini Pak, nanti RPP itu punya penilaian tersendiri, terus penampilan pada saat demo teaching pun ada penilaian tersendiri. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda nanti, gitu. Oke, baik. Berarti memang sendiri ya untuk penilaian RPP dan juga penampilan, gitu ya Pak ya? Yes, betul. Berarti untuk pembuatan RPP nanti kita menggunakan laptop ya, ataukah RPP kita ditulis secara tangan? Ini nanti boleh kita sampaikan kemudian ya Pak ya, karena sepemahaman kami kita punya form untuk itu, Dewan Jurinya punya form untuk itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Alia. Kak Alia bertanya kembali, ayo Kak. Monggo. Iya, terima kasih. Sorry, dari Kak Mulia Ilyas dulu, sorry. Sorry Kak Alia, dari Kak Mulia Ilyas dulu. Monggo Kak Mulia. Suaranya belum masuk Kak Mulia. Masih belum terdengar. Mungkin sambil kita tunggu Bu Mulia, kita boleh berpindah terlebih dahulu. Oke. Silakan Mbak Alia. Baik, saya izin bertanya kembali. Tadi sudah ditanyain sama duta muda yang lain, cuman mungkin terlewat sehingga belum terjawab. Nah, saya ingin bertanya di demo edukasi, apabila kita dalam penyampaian
penyampaiannya itu melebihi batas waktu maksimal, apakah ada pemotongan voice atau bagaimana? Terima kasih. Iya, jadi ini sama dengan yang tadi jawaban guru bahwa kita akan strict dengan waktunya dan kita akan potong seperti itu. Jadi harapannya peserta dapat menyesuaikan waktu presentasi sesuai dengan waktu yang telah disampaikan. Terima kasih banyak. Sudah cukup jelas ya Kak Alia. Kak, Karena tadi terputus. oke. Berarti akan dipotong. Oh, jadi gini, kita akan strict dengan waktu yang kita berikan. Misalkan waktunya adalah 5 menit, jadi kakak hanya bisa menyampaikan dalam waktu 5 menit. Kalaupun ternyata ada materi yang belum tersampaikan, berarti kita akan cut sampai dengan di waktu yang telah ditentukan itu. Nggak ada penambahan waktu Kak, karena memang waktu kita sangat pendek di hari itu. Baik, berarti penilaiannya juga dipotong poinnya. Kalau memang ada pesan yang belum tersampaikan, kemungkinan kalau pemotongan nilai sih nggak ada sih Kak dari kami, karena waktu memang kita sudah strict di situ. Tapi mungkin aja jadi maksud yang ingin disampaikan mungkin ada yang tidak tersampaikan, mungkin bisa akan berkurangnya dari bobot yang kakak sampaikan sih, lebih kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih. Oke, kemudian dari Kak Mulia kalau memang nggak bisa diaktifkan mic-nya, boleh di chat, nanti kita bacakan. Pertanyaan berikutnya dari Kak Feby. Kak Feby, monggo Kak di-unmute boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini, nama saya Febrianti Yunita dari Duta Guru KPWBI Sulawesi Tenggara. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait psikotes. Nah, untuk psikotesnya tadi ada berapa nomor ya Kak yang harus kita selesaikan dan waktu mengerjakannya itu berapa lama? Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sampai saat ini kami masih belum dapat info lebih lanjut terkait jumlah soal yang akan ditanyakan dalam psikotes ya Kak. Jadi nanti boleh diikuti saja. Seharusnya sudah standarnya psikolog sih untuk mengakses seperti itu. Soalnya berapa, terus part mana aja yang akan kita nilai itu nanti kita sudah serahkan ke bagian psikolog ya, ke bagian dewan juri. Oke, selanjutnya, oke sama-sama Ibu. Selanjutnya dari Kak Arifudin Juhri. Kak Arifudin, monggo Kak. Baik, halo Kak, apakah udah bisa didengar suaranya? Iya, sudah cukup jelas Kak. Ya, mohon izin ya Kak, bertanya. Saya Arifudin Juhri dari Duta Muda, perwakilan CBP KPWBI Purwokerto. Ingin bertanya itu tadi buat Duta Muda, apakah sama pakai fishbowl? Oh, jadi diacak dulu, yang mana nanti kan materinya bisa terkait dengan, dari informasi yang saya dapat itu seperti sekolah di wilayah 3T, kemudian terhadap tunanetra dan lain sebagainya, itu diacak dan kita dapat satu materi saja dalam waktu 5 menit. Dan pertanyaan selanjutnya, untuk sesi demo edukasi ini itu diadakan secara outdoor atau indoor, dan apakah ada audiensnya selain juri? Gitu aja Kak. Oke, baik, terima kasih banyak. Iya, rasanya ini sudah disampaikan di technical meeting ya, bahwa tadi itu di random sebelum di presentasi nanti akan diambil fishbowl, itu yang pertama. Kemudian yang kedua temanya itu adalah tadi pesan CBP, SP, dan ke Bank Sentralan. Jadi rasanya kalau di materi TM tadi tidak disampaikan terkait dengan materi sekolah 3T dan lain-lain, mungkin itu silakan dikonfirmasi kembali kepada Satkerkas terkait dengan informasi itu, karena dari kami tidak ada yang kami dapat sampaikan materinya sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan lakukan secara indoor di depan juri 3 orang, kemudian juga akan disaksikan oleh 5 peserta lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga, harapannya materi-materi yang sudah ada di materi technical meeting tidak ditanyakan kembali, bisa langsung disesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan di technical meeting. Kami persilakan kembali ke Mas Cori. Oke, selanjutnya dari Mas Roland. Mas Roland ini kayaknya mau wrap up nih, bukan mau nanya nih. Monggo Mas Roland. Izin Pak.
Izin Kak, mohon maaf nih, saya pakai laptopnya Pak Roland nih. Saya Oh, Joshua oke, monggo Mas. Sambo, iya, Duta Oke. Muda Provinsi Sulawesi Utara Pak, izin. Saya mau tanya terkait pertanyaan sebelumnya juga, untuk saat edukasi kan, ada dilihat oleh juri dan juga oleh 5 peserta lainnya. Nah, ini kan pertanyaan atau topik kita itu diundi. Nah, seberapa banyakkah topik tersebut? Dan kemudian, mungkin menurut saya jika topiknya didapati sama atau didengar oleh, peserta lainnya saat saya presentasikan, agak kurang ya, Pak. Karena juga saya butuh untuk, adanya interaksi dengan orang, mungkinkah dengan juri ataupun dengan, peserta jika diperkenankan. Izin Pak, terima kasih. Oke, Mas Cori mungkin saya menyampaikan terlebih dahulu. Jadi untuk tadi ya topiknya random dan berbeda, jadi bisa dipastikan bahwa untuk yang berenam di ruangan itu topiknya beda-beda semua. Jadi insya Allah kita fair seperti itu. Kemudian untuk interaksi dengan dewan juri ataupun peserta lainnya sebagai penonton itu kami persilahkan seperti tadi untuk yang guru itu kan juga sudah disampaikan bahwa itu diperkenankan. Jadi mungkin jawaban kami apa yang bisa dilakukan di guru itu bisa dilakukan di muda dan juga sebaliknya. Mungkin itu kali ya untuk bisa merap up juga. Mungkin Mas Cori. Oke, sudah cukup jelas Mas Roland? Mas apa tadi? Mas Sambo? Izin Pak Joshua, siap. Terima kasih banyak Mbak. Pas. Oke. Ya. Sudah cukup jelas ya. Ada satu pertanyaan lagi mungkin ini yang terakhir ya, sebelum kita tutup dari Kak Tirsa. Kak Tirsa, monggo Kak. Terima kasih atas kesempatan. Jadi saya Tirsa, perwakilan Duta Guru perwakilan Sulawesi Utara. Jadi sebenarnya lebih ke teknik untuk penyampaian nanti. Semisal nanti kan kami diberikan kesempatan untuk menggunakan PowerPoint yang akan ditampilkan. Karena waktunya 5 menit, memang juga melihat situasi agak sulit. Tapi jika memang penting untuk ditampilkan, apakah dia di opening saja atau di closing, bisakah dari panitia menyediakan PIC yang nantinya membantu kami, kan nantinya kami akan masuk itu per kelompok begitu ya, di sekian orang nanti masuknya per kelompok. Jadi sebelum kelompok yang akan tampil selanjutnya itu sudah PIC-nya sudah kami hubungi, misalkan saya Tirsa mau menggunakan PowerPoint yang nantinya akan ditampilkan di bagian opening misalkan. Dan untuk penampilan itu apakah presentasinya bisa dibantu oleh PIC dari panitia atau saya harus berkoordinasi dengan teman-teman dalam kelompok saya untuk penayangan presentasi melalui PowerPoint khususnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Iya, jadi gini Kak, waktu yang kita berikan untuk setiap peserta sama ya. Nah, monggo dimaksimalkan untuk presentasi dan apa segala macamnya. Apabila ada kebutuhan untuk menyalakan ada yang ditayangkan atau apa segala macam, itu nanti akan jadi part dari setiap peserta. Jadi kita tidak menyediakan aser apa segala macam, karena yang akan ada di ruangan adalah 3 orang juri dan 1 timekeeper beserta para peserta itu aja. Oke, baik, makasih. Oke, rasanya sudah cukup pertanyaan dijawab semua. Selanjutnya mungkin Mbak Dila mau ada yang disampaikan sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Oke, tapi ini masih ada 2 penanya terakhir banget. Kami persilakan Mbak Monica terlebih dahulu. Izin sebentar Mas Cori. Monggo Mbak Monica. Iya, tambahan aja sih Kak, ini mau nanya kalau untuk Duta Guru ini nggak ada video yang perlu ditampilkan ya yang masuk penilaian. Terima kasih. Siap, kami jawab tidak ada Bu. Jadi nanti yang dilakukan penjurian semuanya hanya ada di tempat. Jadi tidak ada video, konten atau apapun yang sebelum kegiatan yang perlu disubmit dan menjadi penilaian. Oke, itu kami sudah jawab. Selanjutnya Pak Zainuddin, ini ada pertanyaan lagi mungkin yang terakhir, boleh Pak, kami persilahkan. Izin Kak, ini lebih sekedar bukan pertanyaan. Izin Kak, Mbak Dila sama Mas Tori, apa boleh setelah technical meeting ini selesai
core dari atau juknis dari technical meeting ini bisa di-share ke grupnya kami yang sudah dibuat Duta Guru dan Duta Muda Duta Guru Championship, karena ada beberapa rekan yang chat saya ketinggalan, jadi saya juga mau merangkum menyampaikan, takut salah untuk menyampaikan, jadi mungkin dengan pembagian juknisnya bisa membuat rekan-rekan lebih dapat informasi lagi tentang hasil technical meeting. Terima kasih Mbak. Ya, oke. Silakan Oke, Mas Cori baik. terlebih Nanti dahulu. kita kirimkan ya. Nanti kita kirimkan ya Mas Jainuddin materi yang kita bahas hari ini beserta tadi ada materi CBP yang terupdate, terus ada ke Bank Sentralan juga. Nanti akan kita share di grup. Ya, kemudian ini tadi dari Kak Mulia Ilyas kan nggak sempat ini ya. Ini ada teks dari Kak Mulia. Izin bertanya Kak Cori, Kak Adila. Untuk Duta Muda ada sesi penjurian tes psikiatri, interview, dan demo. Apakah dilakukan dalam satu waktu atau setelah sesi demo baru tes interview psikolog? Jadi itu semua satu rangkaian Kak. Waktunya kita akan ngacak, mungkin tim yang ini akan interview dulu, tidak ada interview. Tim yang ini akan psikiatri dulu, terus yang ini LGD kayak gitu, nanti itu sudah kita serahkan ke Dewan Juri untuk mengatur semua itu. Dan seharusnya dalam satu hari itu semua tercapture sih gitu. Dari Mbak Adila mungkin ada yang mau ditambahkan, sekaligus Mbak Adila closing. Monggo. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, kemudian juga rekan-rekan teman-teman dari peserta Duta Muda dan Duta Guru. Kami izin nanti seluruh materi dari technical meeting ini akan kami sampaikan ke dalam grup, kemudian grup itu berfungsi sebagai media komunikasi. Kami persilahkan apabila ada yang bertanya ataupun mengharapkan sebuah konfirmasi, di situ ada kami tim panitia, nanti kami akan bantu respon juga di situ. Jadi silakan saja ditanyakan langsung di grup, tidak perlu personal, biar semuanya juga tidak perlu merepeat pertanyaan yang sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kami menitipkan pesan dari pimpinan bahwa selayaknya Bapak, Ibu, dan rekan semua dari perwakilan Duta Muda dan Duta Guru yang mewakili dari setiap Satkerkas itu sudah menjadi juara, sudah menjadi duta-duta dari kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia, seperti itu ya. Jadi apa yang akan dilakukan di Jakarta itu sifatnya adalah pembekalan lebih lanjut, refreshment, sehingga kiranya mohon dijalani secara fun, bahwa itu mungkin one life experience gitu ya. Kita bisa ke Peruri, kita bisa ke Mubi, kita bisa ketemu sama keluarga pahlawan. Jadi dibawa happy, dibawa senang saja. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak perlu terbebani oleh proses penjurian. Karena nantinya semuanya memiliki peran yang sama. Setelah kegiatan Verbi ini berakhir selama 1 tahun, akan menjadi sama-sama duta yang menyuarakan campaign CBP ini. Mungkin itu sekian dari kami. Mas Cori, di sini juga ada Mas Rifandi, mungkin perwakilan dari PIC utama dari Deku. Apakah ada yang mau disampaikan atau bisa kita tutup, Mas Cori? Mohon izin Mbak Adila, Mas Fandi masih meeting dengan Kemenak. Jadi izin menambahkan sedikit. Jadi nanti setelah ini kita akan kirimkan juga hasil record dari pertemuan hari ini. Jadi harapannya sebelum teman-teman bertanya di grup, agar menonton ulang terlebih dahulu video ini agar tidak ada pertanyaan yang redundant. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di Jakarta ya, gitu ya Mas Cori ya. Rasanya cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih Mbak Adila, terima kasih Bapak Ibu pejabat pendamping dari KPW masing-masing, terus juga Bapak Ibu Duta Guru dan Duta Muda. Selamat menikmati championship ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dila, terima kasih Mas Sori. Terima kasih semua. Sampai